Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Kenapa memiliki keyakinan yang teguh sama Alkitab? Dia mengubahkan. Oke. Tadi Pastor baca 2 Timotius 3 ayat 16 kan, bahwa bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Ya, kenapa percaya Alkitab? Di satu sisi dia itu mengubah hidup kita, hikmat, kemudian juga pembelajaran hidup dan teladan yang paling sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang terdapat di dalam itu hari-hari ini digunakan menjadi patokan dan dasar ilmu pengetahuan. Dari mana saya tahu ini bahwa firman Allah? Karena firman Allah itu kan hidup. Tentu firmannya juga hidup. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman hidup yang kami lihat, yang kami raba, yang kami saksikan, itu yang kami beritakan kepada kamu. Nah, jadi kesaksian mengenai dia, firman yang hidup ini, itu dituliskan dan dibukukan. Itu yang kita pegang. Nah, konsekuensinya, kalau firman hidup itu diraba, disaksikan, dipegang, pengajarannya diterima, bahkan para rasul itu rela mati demi hal itu, atas dasar apa saya tidak mau percaya dengan tulisan-tulisan yang datang dari pribadi yang hidup? Bagaimana caranya Alkitab ini terbukti masih relevan sampai dengan hari ini ketika perubahan zaman seperti sekarang, El? Hal-hal seremonial, hal-hal sipil pasti berubah lah ya. Dulu-dulu itu berubah sipil dan sekarang juga sistem berubah. Tapi moral nggak pernah berubah. Apakah dulu kita diperbolehkan membunuh, sampai sekarang di hari ini nggak bisa membunuh. Hari ini kita nggak boleh melakukan kejahatan. Hukum hukum surgawi Yesus, kasih Allahmu kasih sesamamu, saya pikir itu berlaku sampai akhir zaman. Jadi kalau dikatakan Alkitab tidak relevan, padahal apa yang tidak relevan? Yesus nggak pernah ajarin bunuh dan benci orang. Alkitab tidak pernah anjurkan kita untuk hakimilah dia dengan liar, atau marahi, atau bunuh orang tuamu, benci saudaramu. Itu nggak pernah. Jadi apa yang tidak berlaku? Mungkin budaya Alkitab itu dituliskan tidak berlaku, tapi kan moral itu. Jadi maksudnya budayanya sudah berubah ya? Budaya berubah, tapi moral tetap. Makanya dari hukum Taurat, hukum seremonialnya, hukum sipilnya, hukum moralnya, kan moralnya masih tetap berlaku. Dan konsekuensinya pun masih tetap sama, keadaannya sama. Apa itu? Dosa. Emang dulu ada dosa, Yesus kan datang oleh karena dosa. Apakah sekarang tidak ada dosa? Malah makin banyak. Jadi kalau dikatakan Alkitab tidak relevan, padahal apa? Alkitab banyak mengubah hidup orang. Yang kamu jawab tadi, mungkin kalau dipadankannya pada budayanya, pada proses-proses formal dan lain-lain, ya mungkin memang sudah berubah. Tapi yang tetap dan tidak berubah itu pesan moralnya, ajaran moralnya. Betul. Kelayakan orang di hadapan Allah, itu kan yang dibicarain itu Pasti tidak berubah. Tidak situnya berubah. Ya. Dulu berdosa, sekarang semakin berdosa. Justru Alkitab semakin dibutuhkan karena Alkitab mengobati. Alkitab mengatakan kalau Alkitab mengatakan kita menganjurkanku untuk selalu berjaga-jaga, waspada, hormati ayahmu, ibumu. Sekarang ini banyak orang yang dengan pemikiran liberal, kenal sendiri, individualistis, nggak perlu bersosialisasi. Alkitab mencegah itu. Jadi Alkitab ini bukan hanya sekedar buku. 2 Timotius 3 ayat 16 itu betul. Dia mengajar, mendidik kita, menyatakan kesalahan kita. Sebagai apa? Manusia. Memperbaiki kelakuan. Iya. Mendidik orang dalam keluarga. Oke. Jadi tidak relevan dalam pengertian apa? Tidak mungkin tidak relevan. Dulu yang nulis ini manusia kok, bukan kucing. Hidup juga. Kita juga manusia. Apakah perkara hari ini berbeda yang kita hadapi dengan perkara yang dihadapi penulis Alkitab? Tidak. Atau juga masalahnya sama juga, perzinahan, apa segala macam, itu juga yang dihadapi. Alkitab sudah memberi contoh dan teladan bagaimana menyikapinya. Di hari-hari ini misalnya banyak penyimpangan hukum dan lain-lain. Yesus bagaimana menyikapi orang di luar dari bangsanya? Bagaimana dia berbicara tentang musuhnya? Bagaimana dia berbicara tentang orang-orang di luar dari dirinya? Itu semua Kristus ajarkan. Nah, tadi Elia kan bilang, yang nulis
manusia juga. Nah, itulah yang menyebabkan ada orang yang meragukan Alkitab. Iya dong. Karena ini kan yang nulis juga orang. Iya. Memang pasti benar. Bisa aja orang itu juga salah gitu loh. Itu kan konsekuensi logis. Ya. Gimana untuk menjawab ini? Ya, kembali saja kepada pembuka awal. Kita itu pastor dan saya coba kita tulis tulisan dalam kertas tertentu saat ini juga pasti berbeda-beda. Tapi coba Alkitab. Dari tulisan-tulisan rasul itu berbeda tahun. Tapi konsisten nggak isinya bunyinya? Konsisten. Apakah saya ragu dengan inspirasi ilahi di dalam? Tidak mungkin. Kesalahan manusiawi pasti ada, tapi itu tidak merubah dogma. Itu tidak merubah esensi. Nilai moral itu tidak berubah. Ya, pemenggalan kata dan lain sebagainya pasti ada. Itu manusiawi. Justru kalau itu tidak ada, tidak mungkin itu diragukan. Hari-hari ini pasti diragukan. Tapi esensi pengajaran itu, esensi inti yang disampaikan itu tidak berubah. Kenapa justru Allah nggak pakai kuasanya itu untuk kirim bukunya aja langsung gitu? Jadi otoritasnya kan langsung jelas gitu loh. Firman itu hidup, bukan mati. Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Ayo ya, kita lihat. Pertanyaan Ya. spontan gitu. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi apa yang kami raba, apa yang kami saksikan, apa yang kami lihat itu yang kami tuliskan kepada kamu. Kalau dia tidak hidup, mungkinkah para rasul itu rela mati martir demi sesuatu yang tidak hidup? Mungkin gak itu? Kalau para rasul tidak lihat Yesus mengajar, dia mati, dia bangkit dengan matanya sendiri. Kesaksian bagaimana Kristus itu konsisten. Mesias itu bagaimana dia konsisten, apa ucapannya dibuktikan, apa tindakannya itu benar, dia tidak berdosa itu ternyata benar. Rela nggak? Kalau tidak dengan cara itu, mungkin nggak para rasul rela mati demi tulisan yang hanya buku saja, tanpa ada saksi? Itu di PB. Sekarang kalau di PL, Ya, di PL gimana? Rela nggak? Gimana nih? Kalau itu diterapin di PL, apa yang kami rasakan, kami lihat, kami raba, ada nggak gitunya di PL juga? nah kan esensi PL itu berbeda dengan PB. Esensi itu kan menubuatkan, makanya Lukas 16 ayat 16 coba kita baca. Apa kata Lukas 16 ayat 16? Apa isinya? Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Berlakunya sampai zaman siapa? Yohanes. Ngerti? Tapi sekarang pertanyaannya gini, kan itu ditulis oleh orang-orang juga. Betul. Di PL ya. Nah, ketika dia di PL, apakah itu juga suatu ekspresi dari pengalaman yang mereka lihat dengan raba sendiri? Sehingga mereka dengan kerelaan menulis sesuatu yang arahnya adalah memuliakan Tuhan. Pasti. Apakah ada begitunya juga? Pasti. Karena apa? Tadi kita buka Lukas 16 ayat 16, itu kan dia mengatakan hukum Taurat dan nubuat para nabi itu sampai zaman Yohanes. Karena inti pemberitaan para nabi adalah tentang keselamatan yang akan datang. Sekarang pertanyaan saya, mungkin gak orang dengan karangan tanpa ada inspirasi ilahi dan karangan itu terbukti di masa depan? Tidak mungkin. Yesaya 53, penyalipan Kristus yang sangat detail. Itu tidak ada yang terjadi selain daripada Yesus. Kalau itu karangan, bagaimana mungkin hebat Yesaya mengarang itu 600 tahun sebelum Kristus. Jadi perjanjian lama itu terbukti ke depan, perjanjian baru itu terbukti ke belakang. Jadi kalau gitu ada kesamaan memang antara PL dan PB ya. Ya, sama-sama pemberitaan. Dalam hal ini pemberitaan, pewahyuan lah. Betul. Ilham dari Tuhan yang dirasakan oleh para penulis lewat versinya mereka masing-masing. Ya. Tujuannya memang rada unik. Di PL itu tujuannya adalah memberitakan bahwa akan datang keselamatan. Ya. Di PB adalah keselamatan itu sudah datang. Sudah datang. Kan begitu ya? Betul. Tapi semuanya ini adalah berdasarkan pengalaman mereka masing-masing gitu. Jadi sesuatu yang hidup dengan problematikanya masing-masing kan gitu ya. Iya, oke. Gini Bang, kalau PL nih, aku tambahin satu ayat nih Bang. PL tuh lebih gampang Bang. Kenapa?
Yesus yang memvalidasi, Bang. Betul. Oke. Maksudnya gini ya, nih. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, Tanak. Udah. Ya, jadi ya, oke. Betul, betul. Jadi kalau gitu jadi unik juga nih, kan gini. Memang Allah nggak pernah ngirim sesuatu yang bluk gitu ya, Ya. berdebuk gitu enggak ya. Ya. Karena ketika Allah mengirim begitu kan itu bukan sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang dialami oleh manusia kan. Ya. Maka Allah mengizinkan orang-orang ini untuk menulis, para penulis Alkitab dengan pengalaman mereka masing-masing, dan habis itu divalidasi pula oleh Tuhan Yesus. Ketika sudah divalidasi oleh Tuhan Yesus, apalagi yang mau kita raguin? Ya kan, udah divalidasi Betul, loh. iya. Iya. Ya, oke. Justru kalau itu jatuh dari langit, itu begitu datang begitu saja, kita nggak bisa konfirmasi. Pernah nggak terjadi demikian? Tiba-tiba nih di sini ada buku nih, satu buku, Iya. isinya katakanlah bercerita tentang Pastor Wijan minum kopi jam-jam sekian. Gimana kita memvalidasi? validasi itu kalau tidak ada pengalaman yang hidup? Justru ini karena adanya waktu, maka bisa divalidasi. Betul. Jadi Tuhan Adanya itu catatan berkata. historis. Oke, apakah kalau begitu, apakah Alkitab punya validasi dari catatan luar dirinya? Wah, banyak. Banyak. Silakan nih, Ayo. Banyak ya. Kalau kita berbicara tentang mungkin ini lebih kepada kanonisasi ya, tapi Kamu secara dasar bukunya simpel dari mana ini? Kalau ngomong begini dasar ilmunya dari mana dulu? ya itu bisa dengan referensi yang akan saya sebutkan pasti kita Oke, bisa oke, belajar oke. ya. Ayo, Maksudnya begini, bagaimana mungkin kita bisa percaya Alkitab itu? Kalau kita secara khusus lihat ke tadi kita sudah belajar bahwa di Perjanjian Lama itu adalah nubuatan mengenai Kristus dan Kristus itu menggenapinya dan itu terbukti. Kalau kita berbicara tentang Perjanjian Baru, misalnya kita berbicara penyalipan, ya penyalipan itu dongeng, tidak ada penyalipan, itu Betul. karangan saja begitu. Tapi ada nggak sih Sumber catatan di luar Alkitab ini, di luar Kristen yang mencatat tentang penyalipan Yesus? Banyak, banyak Iya. sekali. Misalnya Josephus Flavius, Iya. Flavius Josephus, di abad Sejarawan pertama. Yahudi, yes. Sejarawan Yahudi. Tacitus dari Roma, Lucian dari Samosata, Marabar Serapion, terlalu banyak. Ya. Yes. Terlalu banyak. Misalnya peristiwa Yesus itu ketika dia mati, kemudian tersalib, ada fenomena gerhana karena dia bumi itu gelap pada masa itu. Ada nggak catatan di luar bangsa Israel? Ada. Catatan yang pada saat dinasti Han. kematiannya ya. Iya. Yang Catatan Tiongkok itu ada. Ada. Dinasti Han. Itu ada semua. Jadi apa? Dan untuk apa kita ragu? Untuk apa yang tertulis itu? Jadi referensi luar ada. Perjanjian Lama tentang bangsa Israel. Itu tanah Israel, bangsa kemudian Musa membawa 12 suku. Ada nggak di luar itu? Peran Sasti, Meren Petah. Wah, lengkap semua. Bukan dongeng. Kamu baca di mana? Semua ilmu yang kamu Ya, dapat kita baca belajar. Teman-teman boleh cek apa yang saya sebutkan. Bahwa ini berotoritas bertanggung jawab. Mengenai Trinitas misalnya, Trinitas itu buatan orang Kristen. Iya. Itu enggak betul. Itu buatan orang Kristen aja, mencocok-cocokkan saja. Sebelum Alkitab kita dikanonkan, sebelum Alkitab menjadi buku, Bapak Gereja Ya, Apostolic Fathers Iya. sudah ada. Theophilus dari Antioquia itu sudah mengatakan apa? Triados. Ya, itu sudah memperkenalkan. Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa Bapak Gereja Trinitas itu sudah ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jadi artinya apa teman-teman? Alkitab ini adalah tulisan-tulisan yang dimuat untuk membuktikan peristiwa yang dirasakan 1 Yohanes 1 ayat 1 tadi. Jadi bukan karangan-karangan orang, tapi dia sudah dirasakan, diraba, dilihat, kemudian dipelajari dengan sadar, kemudian dituliskan. Makanya bertemu mereka. Semuanya bertemu. Coba kalau kita gabung dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, semua itu kurang lebih 3.000 tahun. Tapi bisa sejajar nggak pesannya itu? Dari mulai Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu, poinnya itu hanya satu.
keselamatan dari Mesias. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Tauratnya Musa, perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu enggak yang dijanjikan oleh Yesaya. Itu enggak yang dijanjikan oleh Mika. Itu hamba Tuhan yang menderita oleh Yesaya. Itu enggak yang dijanjikan oleh Daud. Yang berkata engkau imam dari jalur Melkisedek. Itu enggak yang dijanjikan. Digenapi enggak dalam Kristus? Dikutip enggak di perjanjian baru? Dikutip. Jadi ada dasar. Kalau itu dongeng nggak mungkin begitu. Sehebat apa orang selama 3.000 tahun bisa mengarang dengan persepsi yang sama? Tidak mungkin. Bagaimana dengan tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang sudah dipalsukan? Wah, dipalsukan. Apanya dulu yang dipalsukan? Saya juga sering menghadapi pertanyaan itu ya, tapi dipalsukannya apa? Mana yang dipalsukan? Tunjukkan dulu gitu loh. Apa sih yang dipalsukan? Coba deh, gereja Santo Jerome, gereja yang Katolik dan Ortodoks itu sudah mengkanonkan kitab suci di akhir abad ketiga. Yeah. Jadi sebenarnya seluruh kanon itu dari Peshitta, Syria, bla 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 itu sudah selesai kira-kira dari abad kedua sampai akhir abad ketiga. Sampai 397. Betul. Pertanyaan saya, apakah Alkitab yang kita pakai sekarang berbeda dengan Alkitab yang dipakai oleh gereja Ortodoks dan Katolik? Tidak. Ya. Sama nggak? Lalu apa yang diubah? Yang berubah itu di mana? Bedakan perubahan naskah asli dengan perubahan terjemahan. Ya. Terjemahan pasti berubah. Bisa disempurnakan. Bisa. Kalau kita lihat terjemahan lama itu kan pasti ada tulisan Indonesia kuno kan joy apa gitu, akhiran oe gitu. Sekarang udah nggak begitu lagi. Jadi kalau menuduh itu ya kasih data, apa yang diubah, apa yang direvisi. Iya. Tidak ada. Iman kita dari 2000 tahun lalu. Sekarang saya tanya deh Pastor. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel percaya, aku percaya kepada satu Allah yakni Sang Bapa, Firman Allah, Anak Allah yang hidup dan Roh Kudus pemberi hidup. Ada nggak yang kita tambah dari situ sampai sekarang? Nggak ada, sama saja. Apa yang berubah? Kalau ada yang mau berubah pasti orang ngomongnya gini, ketuhanan Yesus lah. Yesus itu bukan Tuhan. Ya dasarnya apa? Itu manusia yang ngangkat dia jadi Tuhan, gitu kan? Itu bolak-balik kan. Nah dalam pengalaman selama ini, bagaimana kamu membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah orang yang diangkat jadi Tuhan? Ya orang-orang kan ada itu seorang polemikus berkata Tuhan Yesus itu diangkat jadi Tuhan tahun 325 Konsili Nicea. Coba buka Lukas 2 ayat 11. Apa dikatakan di situ? Kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat yang ke-11. Ya. Bolak-balik itu kan yang Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Baru lahir aja udah dibilang Tuhan kok. Kok bisa tahun 325? Itu yang ngomong malaikat itu. Baru lahir dia. Oe, Kristus masih begitu. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Apakah nggak ada kemungkinan Ikut bahwa ada. kata Tuhan itu ditambah oleh si penulis? Dah. Seolah-olah mengutip malaikat. Kata Tuhan dalam Yunani itu kurios. Punya Itu makna bisa, ganda. ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di dalam Septuaginta yang berbahasa Yunani yang diterjemahkan 72 rabi di Alexandria, kata Tuhan semesta alam dalam Yunaninya juga pakai kurios. Gak mungkin Tuhan semesta alam. Wong Yesus juga berkata dia berkuasa atas surga dan bumi kok. Matius 28 ayat 18. Jadi peneguhannya kemudian Iya, pada Yesus sendiri klaimnya karena Tuhan Kristus Yesus klaim sendiri ya. Oke. Gak ada ragu Yesus itu Tuhan. Terus Pasti Tuhan. dia katakan juga segala kuasa di surga dan di bumi diberikan ke dalam tanganku, ya kan? Itu Ada Matius begitu kan? 28:18 tadi. Iya. Gitu. Hmm. Jadi Alkitab itu diterima secara sah sejak mulanya. Wong itu pengalaman pribadi yang secara komunal disepakati. Yang orang curiga itu kan begini ya. Kan ada proses kanon nih. Kanon itu kan suatu pengumpulan buku-buku yang banyak. Ya. Di mana kemudian dipilih-pilih kan ini. Ada buku yang dipilih masuk, ada yang enggak. Nah, orang curiga,
Yang dipilih masuk itu hanyalah tulisan-tulisan yang nantinya memuliakan Yesus, gitu loh. Jadi disitulah letak letak pemikiran manusianya. Ini bukan firman lagi, tapi suatu perbuatan manusia untuk meneguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu loh. Itu yang sering banget dijadiin masalah. Nah, how do you gimana kamu respon? Ya, tulisan-tulisan sesat itu, Injil-Injil yang sesat itu datangnya kapan? Injil sinoptik udah selesai sebelum berakhir abad pertama. Kemudian itu disebar surat-surat pastoral, rasul-rasul. Kemudian dikumpul oleh gereja yang Katolik. Yang Katolik itu artinya gereja Katolik ya, dan gereja Ortodoks itu gereja yang lurus. Jadi yang satu dan lurus itu yang kanonisasi Alkitab. Tulisan-tulisan yang palsu itu Injil Barnabas lain-lain itu kan datang jauh sekali. Jadi lihat aja tahunnya. Jadi kita tahu mana, kecuali tadi yang tidak memuliakan Yesus itu datang duluan daripada memuliakan Yesus, ragu kita. Tapi masalahnya yang duluan datang itu, yang duluan ada itu yang memuliakan Yesus. Itu udah ada. Udah Justru ada yang duluan. ngaco-ngaco ini yang belakangan. Justru itu sebagai penyerangan pada iman kita. Oke. Nah, kalau gitu kan kecurigaannya kepada begini. Kenapa buku dari sekian banyak buku hanya ada 66 yang masuk, kan begitu ya? Ke situ kan larinya kan? Iya. Kenapa keputusan itu datang dari mana sih sehingga cuma 66 yang masuk ke dalam pengumpulan Alkitab? Itu tergantung kanonnya. Kalau yang kita pakai Protestan ini, kita itu pakai kanon Ibrani, ya, yang mengikuti tanah Yahudi. Kalau teman-teman Katolik dan Ortodoks itu pakai yang Deuterokanonika juga. Ya, itu tidak ada masalah karena saya sebagai Protestan pun saya pakai Deuterokanonika sebagai landasan sejarah dan banyak hal pelajaran dari sana. Jadi itu tidak ada masalah. Justru kalau kita lihat di Deuterokanonika, misalnya dalam 1 Makabe ya, tentang penajisan bait Allah oleh Antiochus Epiphanes tahun 168, itu membuktikan bahwa Septuaginta itu benar. Wong yang disalin Ezra tahun 400 sebelum Masehi itu kan sudah ludes proto-Hebrew itu. Makanya disalin sekitar abad kedua sebelum Masehi di dalam Septuaginta. Makanya Kristus narasi perjanjian baru lebih banyak mengutip apa? Septuaginta. Iota itu kan bahasa Yunani, bukan Yod bahasa Ibrani. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau ada orang yang berkata, kok Tuhannya PL sama Tuhannya PB kayaknya beda ya? Itu biasa itu Marsion itu namanya. Bidat Marsion. Karena kesannya katanya kejam. Ya. Kalau di PL itu kayaknya sampai ternak aja disuruh bunuh, habisi. Nah, itu kan jadi mengundang. Kok beda, kok kayak kontradiktif gitu ya. Nah, itu gimana? Elia Ya kan, menjawabnya. kita kan mengakui begini. Allah kita itu bukan Allah yang membuat kita seperti robot. Dia itu mengakui hukum yang dilahirkan dari manusia itu sendiri. Ya. Ada suatu bidat Kristen namanya Marcion itu tadi. Dia mengatakan Tuhan perjanjian lama itu bukan Tuhan perjanjian baru. Jadi mereka bisa mengatakan Yahweh itu adalah setan. Nah, mereka bilang begitu. Perjanjian baru itu Tuhan yang baik, Yesus penuh kasih gitu. Tapi itu kan tidak demikian. Ya. Tapi kenapa sih Tuhan perjanjian lama itu seakan-akan terlihat kejam? Kalau kita lihat bayi disuruh dibunuh, tumpaslah semua apa segala macam. Tuhan kita itu menyesuaikan kepada hukum yang manusia adopsi pada masa itu. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini. Kalau kita lihat itu kepada zamannya Nuh, ya. Kan Nuh itu zaman Nuh Taurat belum ada. Tapi Nuh ini dipilih Tuhan karena dia orang yang taat, yang mau percaya sama Tuhan. Kemudian itu yang membuat dia itu menjadi terpilih di dalam bahtera. Nah, mungkin kita berpikir, kenapa ya seluruh dunia itu dimusnahkan Tuhan? Ya, padahal yang berdosa mungkin hanya orang yang pada saat itu aja, tidak ikut yang lain, begitu. Ya, tapi kan kalau kita melihat sebelum kejadian itu, kita sudah melihat di kisahnya perkawinan anak-anak manusia dan anak-anak Allah yang menghasilkan Nephilim. Nephilim itu kan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Artinya semua orang telah berdosa dan rusak moralnya. Perkawinan campur itu tadi. Kemudian dalam perang merebut tanah Kanaan dan lain-lain. Ya karena memang perang pada masa itu adalah cara orang dalam merebut wilayah kekuasaan. Kalau lawan bangsa Israel mengandalkan dewa-dewa mereka,
Apakah Israel tidak boleh mengandalkan kekuatan Allahnya yang hidup? Jadi bukan masalah kekejaman Tuhan, tapi tentang bagaimana Tuhan beradaptasi dengan hukum yang manusia buat sendiri. Tapi kenapa harus bunuh ternak, bunuh anak-anak, bayi dan lain-lain? Ya, itu untuk kebaikan mereka. Kenapa kebaikannya gimana? Nah, orang mati anak-anak, Misalnya bunuh bayi, orang-orang fasik, ya, keturunan orang-orang fasik itu bayinya kamu bunuh semua. Kalau memang tidak demikian, ya, kalau memang Tuhan tidak membunuh itu, bukankah orang fasik akan selalu ada? Tapi kalau dia bunuh semua sampai keturunannya, bukankah itu akan menghilangkan semua orang fasik? Memang bayi tidak bersalah, tidak tahu apa-apa. Tapi kan itu hukum Tuhan, keadilan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memandang dengan tadi kacamata yang berlaku pada saat itu. Tumpah semua. Untuk mencegah tumbuhnya bangsa yang rusak, itu kan larinya ke sana kan. Motivasi Tuhan kan. Motivasinya ke sana. Coba kita buka Yesaya 53 mulai 3, dari oke. ayat 2. Coba 2. kita lihat itu siapa. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Iya. Dia Iya. kata menggunakan iya di sana. Iya itu bukan komunal, bukan bangsa tertentu, bukan orang-orang banyak. Sehingga hamba Tuhan yang menderita itu di sana merujuk kepada orang banyak dalam sejarah. Itu tidak mungkin. Lagi pula ini nubuatan yang mau akan maju. Ya. Lagi pula kalau kita melihat perdebatan mereka, Bapak Isra Soru dan tim itu sudah menunjukkan dari Targum Targum Jonathan misalnya ya. Itu bahwa yang dimaksud situ adalah Mesias. Mesias itu bukan banyak. Mesias yang dinantikan kaum rabbinik adalah dia yang seperti Daud, yang membawa Israel menjadi bangsa besar. Bukan orang yang bawa, bukan bangsa yang bawa Israel. Jadi kalau kita berpikir secara linear pun, di dalam pemahaman Mesias orang Yahudi, itu tidak mungkin orang banyak. Itu nggak mungkin, ya. Lalu coba kita baca di ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ia terputus dari negeri orang hidup. Adakah orang suatu bangsa tertentu demi Israel mati semua? Tak tersisa. Kalau itu diataskan secara komunal atau banyak? Tidak ada. Adakah orang yang mati mengalami seperti itu? Itu tidak ada. Kita mengira dia kena tulah. Adakah orang-orang banyak tertentu atau kumpulan orang tertentu dalam sejarah Israel yang mati, kemudian orang Israel menganggap mereka kena tulah demi kita, demi Mesias itu? Enggak ada. Demi orang Israel, Mesias yang seperti itu tidak ada. Jadi adalah ngawur. Kalau ini dikatakan orang banyak, ya pasti satu, dan itu hanya Kristus. Begitu kira-kira. Disinilah contohnya nih ya, Alkitab itu tidak terbantahkan dan tidak salah. Wah, tidaklah. Ya kan, ini salah satu buktinya nih kan ya. Oke, lanjut. Coba ayat 12-nya, ini paling jitu ini. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa yang mengampuni pemberontak? Kristus. Siapa yang disalibkan di antara pemberontak? Kristus. Dia dihitung sebagai pemberontak. Lagi pula dia dikatakan di sini, ia yang telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Siapa dalam sejarah Yahudi yang dianggap sebagai Mesias? Orang banyak atau siapapun kecuali Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel atau dunia ini. Coba Yohanes 10 ayat 17. Apa kata Yesus di situ? Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia yang memberi nyawa demi domba-dombanya. Ya, siapa domba-dombanya? Di dalam konteks yang sama Yesus berkata, ada juga domba-dombaku yang lain. Domba-domba yang lain itu ya kita di luar Israel. Tapi kan fokusnya Israel dulu.
Jadi dia itu datang menyerahkan nyawanya itu kepada siapa? Israel dan dunia, domba-dombanya. Jadi nggak mungkin itu orang banyak. Itu hanya Kristus saja. Di luar Kristus itu tidak ada. Begitu, ya. Ya, Trinitas itu kan bukan satu Allah yang berganti-ganti peran. Ya. Misalnya Pastor Wijan di gereja ini, Life House Community adalah pendeta. Kemudian di rumah ayah, kemudian di kantor adalah seorang direktur. Kemudian hanya ada satu pribadi tapi 3 jabatan, bukan. Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Siapa yang menjadi manusia itu? Oke, Yohanes 1 ayat 14. Sorry, ini Yohanes 14 saya buka. Yohanes 1 ya, ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan Firman kebenaran. yang menjadi Yes. manusia sebagai anak tunggal Bapa. Bapa. Jadi Bapa bukan Bapa yang jadi manusia, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika dipertanyakan, lalu ketika Yesus itu firman Allah menjadi manusia, lalu siapa yang atur sorga? Wah, kan ada sang Bapa, sang sumber. Lagi pula Allah itu transenden. Yang mati itu dalam Filipi 2 adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Transenden Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi kalau dikatakan apakah dengan Tritunggal itu kekristenan itu menjadi rancu karena ketika Yesus itu mati, lalu siapa yang atur-atur sorga? Uang yang menjadi manusia bukan sang Bapa kok. Yang menjadi manusia adalah firman Allah. Yes. Makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan apa? Firman hidup di dalam daging. Inkarnasi itu inkarni. Karni itu karnivora, pemakan daging. Inkarni di dalam daging. Jadi firman itu di dalam daging. 1 Petrus 3 ayat 18, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia. Allah itu tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Ya. Tapi kalau Tuhan mati, Nah, itu. Jadi gimana? Tadi kan udah sempat disinggung sedikit, tapi tolong dielaborasi. Kan tadi 1 Petrus itu kan menjawab bahwa ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Misalnya begini deh. Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup. Allah sang Bapa yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya atau akal budinya, yaitu Yesus, dan juga menghidupinya dengan rohnya, yaitu Roh Kudus. Sama seperti saya itu hidup. Saya punya tubuh, saya punya pikiran atau firman, dan saya punya roh. Saya hidup. Allah yang hidup pun begitu. Jadi Allah yang hidup itu Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup. Allah sang Bapa yang maha kuasa, yang di dalamnya dirinya berdiam firman dan rohnya. Firman itulah yang menjadi manusia, yaitu Yesus, dan roh itu adalah Roh Kudus. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tak satu pun yang dijadikan tanpa dia. Tanpa siapa? Tanpa firman. Nggak ada yang dijadikan tanpa firman. Jadi kalau dikatakan kenapa Tuhan itu mati, simpelnya begini deh. Kalau orang lain itu mengimani bahwa firman Allah menjadi buku, disebut buku R. Ketika buku ini saya bakar, apakah firman Allah itu terbakar? Buku ini yang terbakar, kertasnya yang dari Mojokerto sana yang terbakar. Jadi ketika firman itu kan firman Allah di dalam buku. Ketika dibakar, yang terbakar kertasnya, firman Allah tidak bisa hilang. Dan ketika firman Allah di dalam daging inkarnasi, ketika dia mati, ya yang bisa dibunuh itu dagingnya, bukan firman. Makanya kita percaya Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bukan 100% Allah, 100% manusia. Itu tidak tepat. Harus sepenuhnya Allah. Fully man and fully God. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Begitu. Ya. Jadi tidak ada pertanyaan yang kalau mengatakan, lalu siapa yang atur alam semesta, lalu suara siapa dari langit? Ya suara Bapa lah. Dan Roh Kudus lah. Gitu. Dan yang mati itu pertama pertanyaannya berkali-kali itu dari kecil tuh saya. Tidak ada Tuhan mati. Bahwa Alkitab itu otoritas dan orisinalitasnya tidak akan pernah bisa diragukan. Karena itu adalah pengalaman yang hidup, sesuatu yang pernah terjadi, bukan karangan-karangan orang. Jadi kalau kita mau meragukan orisinalitas Alkitab, kita tidak mungkin bisa ragu kepada para martir yang rela mati demi itu semua.
Karena mereka semua yang mati itu yang menuliskan itu. Ya, jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah kita mengenal Kristus itu bukan hanya dalam sejarah, tapi juga di dalam kitab suci yang memang diilhamkan Roma untuk 10 mengajar ayat dan mendidik 17. kita. Jadi, Alkitab itu benar iman dan timbul juga dari dapat pendengaran, membawa kita kepada dan kehidupan. pendengaran Jadi oleh percaya firman dan Kristus. berimanlah kepada kitab suci sebagai satu-satunya ya cara atau alat yang bisa kita gunakan untuk mengenal Allah yang benar. Karena di dalam Alkitab kebenaran itu dinyatakan.